Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita ketemu di dalam materi pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dengan saya. Kebetulan walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita masih dengan cara virtual karena pandemi COVID ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu. Nah, pada kesempatan kali ini dengan saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Azil Maskur, staf ahli rektor bidang hukum. Sehari-hari saya juga mengajar di Fakultas Hukum UNES. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sekedar sharing kepada kawan-kawan mahasiswa semua tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya. Yang pertama saya ucapkan selamat datang dulu kepada saudaraku semua mahasiswa baru Universitas Semarang. Selamat datang di universitas favorit, di universitas yang memiliki visi menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Ya, kawan-kawan mahasiswa, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, terlebih dahulu saya akan membicarakan tentang apa itu sebenarnya ideologi. Ideologi berasal dari kata idea. Ya, idea artinya konsep, gagasan, dan logi atau logos itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Secara garis besar, ideologi itu menurut para ahli merupakan kumpulan ide, gagasan, keyakinan yang menyeluruh, sistematis, menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia dalam kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, dan ras tertentu. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia punya ideologi. Ideologi apa? Ideologi kita jelas sudah diajarkan dari SD, SMP sampai sekarang, itu tetap ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Nah, coba saya akan tanya kepada saudaraku semua, saudara kawan-kawan mahasiswa, coba dilihat di gambar di di paparan saya ini, apa tanggapan saudara terhadap gambar-gambar ini? Di sini ada gambar bangsa Indonesia, pulau-pulau, di sini ada gambar beberapa suku dan lain sebagainya. Tentu dalam benak kita akan langsung tertuju pada bahwa bangsa Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak pulau dari Sabang sampai Merauke, kemudian bangsa Indonesia itu juga terdiri dari berbagai suku. Kemudian bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai agama, ada 6 agama. Kemudian bangsa Indonesia juga merupakan suatu negara, bangsa yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan alam yang melimpah, tanahnya subur, dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat dari gambar-gambar ini. Nah, sebelum sampai kepada tantangan-tantangan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, saya akan menjelaskan dulu tentang kondisi bangsa Indonesia. Saudara ini berperan penting, saudara sebagai mahasiswa baru, ini berperan penting terhadap perkembangan maju tidaknya bangsa Indonesia ke depan. Apalagi Indonesia itu sekarang ini mulai tahun 2020 sampai tahun 2035 itu mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Nah, pengamat, lembaga pemerintah, NGO, dan lain sebagainya, BPS, itu menyatakan bahwa pada tahun 2020 sampai 2035, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Nah, puncaknya itu ada di tahun 2030, di mana nanti ketika saudara, kawan-kawan mahasiswa ini lulus, ini menjadi puncak-puncaknya bonus demografi. Manfaatnya apa bonus demografi ini? Artinya apa? Bahwa pada tahun 2020 sampai 2035 itu adalah yang namanya orang produktif itu lebih banyak di Indonesia, meningkat 2 kali lipat, sehingga sangat luar biasa. Apabila kita dapat memanfaatkan dengan baik bonus demografi ini, Indonesia diprediksi akan menjadi negara terbesar nomor 5, bahkan nomor 4 di dunia. Nah, bonus demografi ini akan membawa dampak positif, itu yang jelas. Bagaimana dampak positifnya? Apabila pemuda termasuk saudara semua kawan-kawan mahasiswa ini menjadi pemuda yang produktif, menjadi pemuda yang cerdas,
berkarakter, berdaya saing, kompetitif, dan religius. Tapi beberapa pihak yang menginginkan negara Indonesia itu hancur, negara Indonesia tidak maju, tentunya akan menjerumuskan pemuda supaya terjerumus kepada paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, radikalisme, terorisme, narkoba, pemudanya dibuat menjadi malas, tidak berkarakter, jauh dari nilai religiusitas, dan berdaya saing rendah. Tentu kalau ini terjadi, bangsa Indonesia tidak akan bisa maju, gitu ya. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, tantangan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa sih? Nah, kalau kita lihat tantangan Pancasila, itu kita dapat menyebut tantangan Pancasila itu ada satu, yaitu ada beberapa tantangan. Salah satunya adalah disebut yang pertama gerakan ekstrem kiri. Ini sudah dari dulu tahun 1948, 65 sampai sekarang, yaitu yang namanya ideologi komunisme, dan sampai sekarang ini masih dilarang di Indonesia, dan mudah-mudahan ya tetap ini masih dilarang terus sampai kapanpun tentang ideologi ekstremis kiri yaitu komunisme. Yang tidak kalah penting yang sekarang sedang ramai adalah gempuran-gempuran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang disebut dengan gerakan ekstremisme kanan. Apa ini? Ini adalah gerakan radikalisme terorisme. Kalau saya sebut di situ ada di internasional itu disebut, di internasional ada kelompok orang yang menamakan dirinya sebagai ISIS, itu ingin membuat negara Islam tingkat level internasional. Dan ini pengaruh-pengaruhnya dimungkinkan sekali, bahkan sudah jelas masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu tantangan lain adalah sosialisme, ateisme, kapitalisme, liberalisme murni. Nah, pertanyaannya adalah, nah kan Pancasila juga ada sisi sosialnya, apakah itu bukan sosialisme? Iya, yang namanya Pancasila itu menjadi titik temu, titik tengah. Orang ingin bebas, artinya ingin dihargai hak individunya, tapi juga masyarakat secara banyak juga harus dihormati secara keadilan sosialnya. Titik temunya itu masuk di dalam Pancasila, kan demikian. Nah, kawan-kawan mahasiswa yang sangat saya banggakan, saya akan fokus kepada kalau gerakan ekstremisme kiri itu sudah banyak yang melawan, dan nampaknya gerakan-gerakannya ini sudah banyak yang memperhatikan untuk menumpasnya. Tapi yang gerakan ekstrem kanan ini yang sekarang sedang menjadi perhatian kita bersama, yaitu tentang radikalisme. Radikalisme itu apa sih? Ya paham yang memang aliran paham atau aliran yang radikal dalam berpolitik. Radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan atau paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem politik secara ekstrim. Nah, dan ini akan lama-lama gerakan radikalisme ini akan menjurus kepada terorisme. Kita lihat dalam gambar, ada kerusuhan di India, merusak, di sana kan mayoritas agama Hindu, merusak masjid. Di Surabaya, mayoritas agama Islam merusak gereja. Kemudian di internasional, kita mendapati bahwa dalam data dikatakan ada sekelompok orang Indonesia yang datang ke Suriah, ke negara-negara Timur Tengah yang ikut berjuang, yaitu menjadi bagian dari ISIS, gitu ya. Ini radikalisme. Nah, mengapa kok kita harus tanggap terhadap persoalan radikalisme ini atau ekstremisme ini atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila? Mahasiswa-mahasiswa juga harus tanggap. Kenapa demikian? Karena kampus itu merupakan sasaran utama. Kenapa demikian? Kampus berisi para mahasiswa, berisi para pemuda. Sehingga ketika pemuda itu dirusak pola pikirnya, dicuci otak untuk melakukan gerakan-gerakan radikal, untuk melakukan kemudian pemikirannya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka bangsa Indonesia ini akan dibawa kemana ke depan? Risetnya jelas. Riset dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tahun 2017, ada 39% mahasiswa yang tertarik untuk mengganti ideologi negara. Dari survei Mata Air Foundation dan Alfara Research Center menunjukkan 23% mahasiswa itu setuju dengan pendirian negara lain selain negara Pancasila. Dalam hal ini adalah negara dalam bentuk negara khilafah. Nah, khusus mahasiswa ini memang tidak mengejutkan. Ya kan? Memang mahasiswa tidak mengejutkan. Kenapa demikian?
Karena kalau nanti sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa masuk ke kampus, kalau nanti sudah luring ya, itu jelas bahwa di kehidupan mahasiswa itu berbeda dengan sekolah. Di kampus ada yang namanya kebebasan akademik. Di kampus ada kebebasan mimbar akademik. Nah, kebebasan-kebebasan, saudara boleh baca apa saja. Saudara boleh diskusi. Orang tua tidak memantau saudara. Dosen tidak bisa memantau satu persatu dari saudara. Sehingga saudara punya kebebasan individu yang lebih besar daripada di SMA. Nah, disinilah kebebasan ini kadang-kala dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, karena kampus, dosen, orang tua tidak bisa memantau saudara secara istilahnya secara setiap detik, setiap jam dipantau, maka saudara harus bisa mendeteksi dini. Mahasiswa harus dapat, nanti kalau saudara sudah masuk ke kampus ya, masuk ke kampus, sudah luring menjadi mahasiswa, saudara kan ini bisa berdiskusi, bisa mengikuti organisasi apapun dan lain sebagainya. Ini saya harap ya saudara mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa itu harus mendeteksi dini paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila secara mandiri. Sebagai apa? Tindakan preventif. Caranya bagaimana? Satu, nanti saudara, kawan-kawan mahasiswa harus berhati-hati dengan praktek-praktek kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial ya, kegiatan sosial, kumpul-kumpul atau ritual-ritual apa begitu, yang berbeda dengan yang umum dilakukan oleh orang tua atau masyarakat di rumah saudara. Jadi ketika saudara masuk ke kampus, kok ada praktek-praktek agama, praktek-praktek kegiatan sosial yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang tua, harus hati-hati, mending menarik diri atau berkonsultasi dengan orang tua. Yang kedua, hati-hati dengan forum diskusi. Ketika saudara ikut diskusi dalam forum itu, tiba-tiba di sana membahas hal-hal yang akhirnya menjurus kepada kebencian terhadap negara, kebencian terhadap bangsa, terhadap ideologi negara, kebencian terhadap guru, terhadap dosen, terhadap orang tua. Ini saudara harus bisa menarik diri. Terus yang ketiga, saudara hati-hati juga. Kalau saudara ikut organisasi-organisasi baik intrakampus maupun ekstra kampus nanti untuk aktualisasi diri saudara, boleh-boleh saja. Akan tetapi hati-hati. Apabila organisasi itu kok memang ternyata tidak setuju dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka saudara harus bisa menarik diri dari organisasi itu. Tujuannya apa? Supaya saudara tidak tercuci otak, brainwash, sehingga saudara akan menjadi terlibat dalam gerakan-gerakan radikalisme. Nah, apakah kampus itu diam saja dengan gerakan radikalisme? Tidak. Kampus UNES telah membentuk beberapa tim. Ada tim anti radikalisme, tim reputasi digital yaitu tim cyber, ada tim DINAP ini khusus untuk dosen dan juga karyawan di UNES. Selain itu, UNES juga membentuk beberapa pusat-pusat kajian. Pusat-pusat kajian ini dibentuk untuk edukasi-edukasi supaya kita semua itu terhindar dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Tapi ini kan sifatnya, tim ini tidak bisa memantau saudara satu persatu. Oleh karena itu, penting bagi saudara untuk mawas diri, mendeteksi diri supaya tidak terlibat dalam paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikalisme. Nah, apabila saudara terlibat, apa akibatnya? Nah ini, apabila mahasiswa terlibat kegiatan yang demikian, maka UNES sudah ada peraturan rektor nomor 44 tahun 2018 tentang etika dan tata tertib mahasiswa di UNES. Pasal 8 huruf A menyatakan bahwa mahasiswa dilarang mengikuti kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama, Pancasila dan UUD 45. Pasal 8 huruf B, mahasiswa dilarang terlibat dan atau menyebarkan radikalisme dan ekstremisme. Pasal 8 huruf C, mahasiswa dilarang terlibat dan atau menjadi simpatisan dalam organisasi terlarang. Contoh sekarang PKI seumpama, Gerakan Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka,
Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian gerakan-gerakan lain yang memang ingin mengganti ideologi Pancasila dan turunan-turunannya. Lah karena mereka sudah dilarang, kita berasumsi ada gerakan-gerakan bawah tanah yang memang tujuannya juga mengganti Pancasila. Ini juga harus diwaspadai. Pokoknya pakai tadi 3 kriteria itu, kalau terjadi begitu saudara menarik diri, itu aja lah. Pasal 8 huruf D, mahasiswa dilarang terlibat dan atau melakukan ujaran kebencian melalui media apapun. Nah, pasal 9 ayat 3, pelanggaran terhadap pasal 8 huruf A sampai C adalah pelanggaran berat, bayangkan. Ini merupakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat apa? Tindakan dari kampus. Apabila saudara terlibat dalam pelanggaran berat ini, maka di dalam pasal 10 ayat 2 huruf C itu dikatakan sampai saudara bisa, yang pertama, skripsinya dibatalkan. Yang kedua, gelarnya dicabut. Penarikan ijazah, penarikan transkrip. Yang ketiga, larangan mengikuti kegiatan akademik. Pemberhentian sementara skorsing. Sampai pemberhentian status kemahasiswaan dengan surat keterangan pernah kuliah, DO tapi diberi surat keterangan. Sampai terakhir dibatalkan status kemahasiswaannya. Nah, jika yang saudara lakukan, kawan-kawan mahasiswa lakukan itu memenuhi unsur tindak pidana, maka akan diproses di Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini ya, mohon kawan-kawan mahasiswa harus mawas diri. Nanti kalau sudah masuk ke kampus harus menjaga dirinya, jangan sampai terlibat di dalam gerakan-gerakan radikal. Hati-hati, kampus ini seperti arena yang memang sangat dalam hal diskusi sangat bebas. Kami tidak bisa memantau satu persatu setiap jam, setiap detik. Tiba-tiba besok kok tiba-tiba tercuci otak, menyalahkan orang tuanya, ditangkap polisi karena terlibat dalam pembuatan bom terorisme. Jangan sampai demikian, gitu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mahasiswa semua, saya harap menjadi mahasiswa yang sukses sampai lulus. Dan di sini ada gambar bangga menjadi alumni UNES. Saya harap nanti ya saudara semua lulus tepat waktu. Jangan banyak-banyak 7 semester, paling mentok 8 semester. Sudahlah, demikian saja. Terima kasih, yang itu saja dapat kami sampaikan. Saya akhiri, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.